Selamat datang di Cuma Podcast. Bajingan openingnya ya gitu Pak. Boni tak tinggitas tak tinggitas tak. Boni tak 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 ding ding dung ding ding dah. Oke. Oke. Kembali lagi di Cuma Podcast. Setelah kemarin habis intro dulu kan, perkenalan udah pada dulu. kenal. Udah pada Seperti tahu ya. janji yang kemarin, katanya mau ngundang bintang tamu. Bintang tamu yang bukan bintang ya. Yang nggak ada yang orang tahu. Bagi yang kalian yang tahu suka hip hop bisa langsung saja merapat lah tipis-tipis kita bahas bersama seonggok grup Nasdaria dari Batang. Ya ora Nasdaria to. Oh, bukan Nasdaria ini bukan ya. Nasdaria jeneng lah. Oh, ini genre apa ini namanya? Genrenya kan hip hop. Oh iya hip hop ya. Saya nggak tahu ini. Ya, ada sebuah grup yang kurang terkenal ya, memang nggak ada yang tahu. Yang dari dulu lagunya cuma 2 sampai sekarang. mau 3. Ini mau lagu baru, mau rilis lagu baru ya. Mau 3. Jadi kita panggilkan saja langsung daripada kita berbasa-basi. Kalian menunggu, kalian bosan, dan please welcome bintang tamu yang bukan bintang. Stafa motherfucking Nero. Oke. Rame sekali ya, padahal nyemiknya cuma 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kape, gimana ini Mas Kape? Oke, kita sapa satu-satu biar pada kenal dulu ya kan. Oh ya, perkenalan dulu, introduction kayak kemarin. Oke, dengan Mas siapa ini? Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Kukuh Pambudi, aka Dios KP. Oke. Sebelahnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawannya rak penak iki. Nama saya Rizky Setiawan. Oke. Saya kelahiran Batang asli. Lengkap banget, Pak. Iya. Bikin KTP. Kemudian umur saya masih paling muda di antara kakak-kakak saya ini. Anjing kakak-kakak. Umur saya masih belasan lah. Oke. Perkenalkan nama saya Asyaraf, aka Steady Man. Sedimen ya. Steady ya. Dan saya sebagai host sekalian perangkap jabatan ya. Dari Stafanero sendiri ini. Ya, saya dan di Sikatur AKA Davaska. Oke. Jadi kita akan membahas cocote kembali ya. Ora. Aman. Jadi kali ini kita akan membahas tentang konsistensi dan realita ya. Gimana Mas ini? Tentang Stafanero. Kita akan membahas tentang Stafanero ya. Jadi cerita awal mulane Stafanero ki piye ngono. Awal mula. Jadi bisane dijenengi Stafanero ki priye? Iki sing main jawab sapa ki? Mas Kape mungkin yang lebih Mas Kape. berpengalaman, yang paling tua di sini. Oke. Di antara yang lain memang Mas Kape. Mas Oke, Kape gimana? silakan. Wah, Iya. Ora. Samun ini. ya sebenarnya gini nih awalnya. Bisane jenenge Dengerin. Oke. Dengerin. Kalau soal nama sih kayaknya lupa. Apa gimana? Sejarahnya. Mungkin Karena kayaknya yang ngasih tuh lebih tepatnya Davaska ya. Duh. Enggak, yang penting itu dulu sebenarnya itu aslinya masih grup hip hopnya Davaska itu yang pertama dulu. Anak-anak SMA itu SMA 1 Subah. Oh, jadi merekrut teman-teman. Enggak, dulu pertamanya itu kan kebetulan saya dulu itu agak artis dikit. sudah tua di skena, tapi tetap saja belum punya Pemegang sektor terbesar. Jadi dulu itu saya punya band Melayu ya. Oh iya. Melayu sih. Ya Melayu yang kalau joget mosing gitulah. Ya Sakit. dulu pas lagi sering-seringnya dengerin Striker yang bidon terus Enak bidon boy. wah ya bidon dulu ya. Nah terus dulu Bidon kan? terinspirasi mau cover lagunya siapa? Oh ya Striker sama Lopatkos ya. Lopatkos. Nah terus dulu band saya itu yang namanya cukup terkenal sampai disuruh manggung Hammer Sonic, tapi saya tolak karena saya nggak bisa izin kerja ya dulu ya.
Kamar sana. Lanjutkan. Ya itu punya manajer ya, tapi udah alumni sih sekarang jadi anak kuliahan yang nggak sidang-sidang sampai sekarang. Yang hobinya nongkrong di angkringan. Yang hobinya nongkrong di angkringan. Itu nggak usah. Nanti dia terkenal males aku. Oke. Jadi dia ngasih masukan buat collab sama rapper SMA Suba yaitu alias Davaska ya. Ya jadi itu dadakan nggak ada persiapan, cuma dikasih lagunya, nggak pernah latihan. Itu dulu mau main di Pemalang kayaknya Randu Dongkal ya kayaknya. Jadi itu awal ketemunya. Awal kenal. Dan akhirnya itu Davaska. saya gagal collab. Tapi itu sebenarnya ya sebuah acara yang gagal soalnya karena waktu yang Tante saya juga nikahan di Tegal, jadi saya nggak bisa ya. datang. Karena ada kesibukan dari Davaska, jadi kita nggak jadi collab juga sih. Ya, Berarti awal ketemunya si Mas Dios KP sama Davaska ini dari itu. ya. Lah terus itu udah berdua udah Stavanero apa belum? Udah. Terus berdua. 4 orang itu dulu SMA teman Tapi saya. belum sih, itu masih kayak Oh, ya, cuma masih belum. kenal, jadi belum. Oh, iya, awang-awangan ya. Belum ada ide lah tercetus buat grup hip hop ini. Terus kayak jadi kenal sama Davaska, terus ngobrol-ngobrol, sharing, jadi katanya dia punya grup hip hop di SMA itu. Tapi cuma wacana, terus ngajakin ayo bikin proyekan bareng, jadi akhirnya ya saya ikut join lah. Sekaligus penyumbang dana ya, biasa. Karena yang paling tua sekaligus yang udah kerja kan cuma Mas KP seorang ini, Mas Dias KP. Oke, berarti dulu awal-awalnya ketemu itu. Iya. Terus bisanya jadi Stavanero itu awal-awalnya ketemu berdua, terus nambah satu lagi itu si siapa itu? belum sampai situ. Belum Itu sampai situ. panjang itu. Belum panjang. aja. Pelik. Anda sebagai host gak usah sok tahu. Bangsat. Sok tahu ini. Yo kan takon Ini belum sampai cotet jago rap ini belum. Berarti awal-awalnya biyen Capiro iki Jadi awal-awal. mungkin dan Davaska aja. Jadi dulu tuh Stavanero pertama itu Stavanero itu pertama 4 orang ya, 4 orang. Saya, terus Mas KP, terus teman saya 2 yang dari Semaba. Yang dari Semaba. Oh. Waktu itu udah urunan belibit ya. Belibit sama anak Pekalongan ya. Dulu berapa dulu? Dulu belibit berapa? Dulu 60.000 ya. 60.000, 2 120.000. Terus Alhamdulillah sekarang masih beli. masih beli. Enggak, sekarang lihat tipis-tipis lah. Tipis-tipis bikin Belajar, sendiri ya. bikin sendiri 16 bar doang tapi. Terus habis itu belum sempat rekaman, belum sempat Tapi record. udah sering main kayaknya. Sering main. Udah Main ada tapi panggung. gagal. udah ada panggung. Oh iya, itu waktu itu pernah kita mau nanti aja ya. Yang bawah buat sana. pengalaman itu Pengalaman nanti. nanti. Tolong Ya, ada pokoknya buat pertama 4 orang itu udah terbentuk. Sejarah terbentuknya aja itu. Pokoknya udah terbentuk 4 orang, terus akhirnya ya itu belum sempat rekaman, belum sempat apa-apa, tapi begitu aja. udah sering manggung. Enggak sering sih, cuma sekali ya, Pak. Sekali Udah doang. ada panggung intinya. Oh iya, udah ada panggung cuma sekali. Lagu juga udah jadi semua, lirik udah jadi semua. Cuman karena masalah internal mereka sendiri, kedua orang teman saya yang dari SMA itu, akhirnya mereka keluar. Tapi belum rekod. Jadi ya udahlah. Kita gimana nih Mas KP? Ya udahlah, jalanin aja dulu kayak Terus awal-awalnya- kayak orang-orang pacaran itu kan jalanin aja dulu. Awal-awalnya nambah si ini Itu waktu itu si Sontet. kemudian waktu itu ada kabar dari band pop dari Batang juga, Stronghold namanya. Itu mengajak Stavanero untuk join di acara di event di Semarang. Namanya apa dulu ya, lupa itu tahun 2000. Tapi udah ada belum. Orang awal ketemu Belum. di Sontet lho iki pertanyaan lho, Bro. Itu 2017 ya. Waktu itu kita udah diajak, habis itu kita tuh bingung, wah tapi kok masuk kita cuma berdua. Oh iya. Iya, kita cuma berdua kan, wah
gimana nih Pe, padahal kita udah bikin 4 verse. Waktu itu kan kita skillnya belum mumpuni ya. Sampai sekarang juga masih gitu-gitu aja, monoton men. Terus habis itu ada nih temen kita nih saksi hidup dari Stavanero, si Mas Eter kan ngabarin. Ini aja namanya Sontet. Soalnya kenapa kita pilih Sontet? Gara-gara waktu zaman BBM kan dulu kan. Terus zaman promote itu dulu. Ada promote gitu kan. Terus ada hashtag gitu ya. Sontet #jago rap gitu kan. Wah. Kan saya mikirnya kan wah gokil ini orang jago rap men. Oh broadcast pin BB. Iya pin BB. Ini platnya kan pinnya kan. Platnya. Terus habis itu wah ini cobalah saya kontak. Terus saya kontak kan, coba saya kontak. Mas bro, ayo gelem melu mau ikut hip-hopanku enggak? Aku punya grup hip-hop nih. Besok main di Semarang. Wah, panggungan pertama Semarang. Terus si Mas Sontetnya gimana? Malu-malu monyet dia dulu ya. Apa bisa langsung Mas Sontet aja yang jawab itu? Oh iya bisa. Oke. Jadi gimana Mas Sontet pas pertama dikontak sama Mas? Ya, awalnya itu bermula dari BBM ya. Oke, wis dijelaske. Oh iya. Durasi lu coy. Jangan mulai informasi men. Ya, saya bingung, gundah, gelisah kayak gitu loh. Saya diken ngapalaken dua lagu dalam waktu kurun 1 minggu kayaknya. Ya, Mas? Iya. Ya. Waktu itu saya langsung apal getun itu. Getun karena enggak tahu ya. Langsung apal tapi langsung apal lah, terus saya berangkat aja ke Semarang, modal nekat, semangat dengan mobil Avanza RFK rentalan tebok. Itu astagfirullahaladzim. Enggak tebok itu, enggak tebok. Sing nyopir sapa? Dunia kurang. Ya. Sing nyopir sapa nyopir? Sing nyopir ada omnya RFK. Tahu enggak RFK ya? Ya gitu aja sih. Mobilnya rasa Awal pertemuannya saya sama Stavanero. Tahun 2017 itu. Itu 2017. Terus Terus terbentuk 2016. oh, Stavanero terbentuk 2016. Ya, Berarti kesimpulannya Stavanero terbentuk 2016 itu masih 2 orang. Ya. Oh, masih si KP sama si Dendi. Ya. Terus mau manggung di Semarang. Belum itu. Oh, masih jauh. Masih. Intinya jauh 2017 mau manggung di Semarang. Dan itu belum rekod sama sekali. Oh, belum rekod sama sekali, tapi udah punya lagu itu. Ya udah. Oh, udah punya. Sudah jadi, lirik sudah jadi, Oke. beat sudah ada, tapi kurang rekod doang. Itu manggung pertama itu di manggung yang resmi lah, walaupun regis lah. Itu Semarang. 75.000 dulu regis. Terus ngajakin si 150 deh. 150. Terus ngajakin si Mas Eter, Sontet, Kak Seter. Terus ngajakin Mas Sontet kan. Udahlah 3 orang enggak apa-apa buat lengkap aja lah. Terus sampai sekarang jadi Stavanero. Ya. Sebenarnya dulu mau ngajakin Morfanger tapi kita nggak kuat bayarinnya. Hormat untuk Kang Ucok Homicide. Padahal orang bakal rongu. Terus bisa jadi 4 orang sampai sekarang itu ketemunya sama si ini yang baru ini gimana ini? Gini. Bisa langsung dijelasin aja. Jadi gini ya. Dulu kan emang dasarnya tuh Stavanero kan 4 orang. Beat 2 lagu pertama Stavanero juga itu verse-nya ada 4. Tapi kita verse-nya cuma 3 terus. Habis itu ini cenguk si Jini Salimprong, Mas Salimprong itu ikut gigs Stavanero. Oh, ikut terus gitu. Ikut. Jadi grupis lah. Grupis anjing, grupis. Saya sudah lama tidak mendengar istilah grupis, men. Grupis tapi lanang, senang. Ya, terus habis itu
ya mungkin dia minat sama hip hop kan, dia juga kebetulan passionnya dia mungkin hip hop banget dan Bisa. ya Terus dari Mas si Salim Prong sendiri, bagaimana tanggapannya kalau pas diajakin sama ini Mas Tafanero ini? Pertama sih dulu diajakin Mas KP karena pas manggung di Batang ya Mas. Pas di Batang itu kekurangan personil, pas saya itu di sekitaran mereka gitu. Jadi pembagian first lah. Saya dapat bagian yang first ke berapa nggak tahu, lupa. Terus habis itu baru saya direkrut sama mas-mas ini, kakak-kakak ini. Dan habis itu banyak gigs-gigs lagi. Ya saya ikut apa itu namanya? Ya dah, itulah pokoknya saya pertama kali ikut Stafanero itu di Batang. Gara-gara aslinya kekurangan orang doang. Kalau nggak kekurangan orang, mungkin saya nggak di sini mungkin. Anjing banget ya. Mungkin saya independen mungkin saya. Saya harus gini semua independen mungkin. Oke. Itu berarti ketemu awalnya dari si Mas Salim Prong ya. Adisional. Permanen. Berarti sekarang 4 orang dari awal itu ya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ada pengalaman unik nggak selama manggung dari dulu sampai sekarang ini? Dari yang inget-inget dulu, dari kan ini konsistensi dan realita, men. Realitanya ambiar, men. Dari Mas Dandi dulu. Ntar Oh ya, kalau yang unik ya, manggung yang paling unik ya. Pengalaman saya tuh yang paling unik itu ya waktu awal-awal Stafanero itu manggung itu waktu di mana? Yang nggak jadi manggung itu di Cemoro Sewu. Jadi waktu itu kita kan manggung di acara teman saya, genrenya punk semua, orang-orang punk. Terus habis itu kita kan suruh bawa sound sendiri itu loh dari rumah. Iya bro, aneh banget bro. Udah kita gotong soundnya itu dua buah itu ya dari rumah, terus pakai motor sampai sana nggak jadi main bro. Itu unik sekali bro. Dan itu nggak dibayar dan nggak regis. Padahal udah seneng loh, wah nggak regis. Padahal kan Stafanero biasanya regis. Itu sebuah kebanggaan bagi kami walaupun nggak dibayar, tapi nggak regis. Dan itu batal nggak jadi. Di pantai lagi. Udah bawa sound. Malah batal. Terus ya udah. Terus dari Mas KP mungkin ada pengalaman lain? Kalau ini kayaknya agak sedikit memalukan. Gak apa-apa. Jelasin. Kayaknya itu pas bulan Ramadan ya, Dan. 2017. Bulan Ramadan, jadi itu ada acara kayak orang-orang kampung sebuah desa di kecamatan Subah lah. Itu kan Dandi itu punya teman di situ, gitu Dan ya. Terus ada acara band-bandan gitu, tapi sebenarnya itu cuma akustik. Ya kirainnya akustik, terus yang nonton itu ya ada crowd-nya gitu lah. Ya kita cuma pede. Ya salahnya kita itu nggak bisa menyesuaikan lagu sama suasananya sama lingkungan lah. Jadi tempatnya itu di depan rumah lesehan. Terus yang nonton itu anak-anak kecil, ibu-ibu pada duduk di depan itu pakai karpet itu di jalan. Kita bawainnya lagunya Cold Voice ya. Anjir. Oh, bisa gokil sih asli. Dikira spesial untuk bulan Ramadan kok. Dikira kita anjir orang gila atau apa itu. Tapi ya enggak apa sih buat memasyarakatkan hip hop ini enggak apa-apa sih. Namanya juga perjuangan lah. Ben ngerti sithik. Iya. Terus dari Mas Sontet dulu nih. Pengalaman dari Mas Sontet sendiri apa? Selain 2 orang ini yang tadi udah dijelasin, pengalaman dari Mas Sontet? Ya, menurut saya itu pengalaman yang paling membanggakan ya. Istilahnya membanggakan gitu loh. Itu waktu manggung di Semarang City itu. Waktu zaman saya pertama
kali manggung bareng Stefanero itu. Itu kendaraannya itu loh yang bikin terkenang sampai sekarang itu. Mobil Avanza 2 yang satu itu bolo band Stronghold, teman band yang isi official. Itu banyak sih isinya, ada official, ada kru, ada official dan juga ada kru. Oh, kalah. Itu jumlahnya motor satu itu mobil maaf ya. Mobil satu itu seharusnya isinya 8 orang itu maksimum. Kita melebihi kapasitas menjadi 10 sampai 11 orang. Karena kita rebel ya, Bro. Karena kita rebel. Itu sih yang paling mengesankan menurut saya. Ya, makasih. Oke, itu pengalaman dari Mas Ontet. Terus dari Mas Salimprong ini yang baru-baru gabung ini. Oh, dari Mas Rizky Nisme ini. Itu bapak saya. Itu bapak saya. Salimprong bapakmu. Terus pengalaman dari Mas Rizky Nisme ini yang baru-baru datang dari Stefanero ini apa ini? Dulu pas harusnya ada gigs di Sukorjo, kan Stefanero diundang yang harusnya 4 orang, kita berangkat cuma 2 orang. Saya cuma sama Asyarov yang harusnya 4 verse, kita dibagi cuma 2 verse doang. Dibagi 2 orang. Jadi masing-masing itu punya 2 verse lah. Itu manggung saya kedua ya Mas ya. Ya pas kedua cuma 2 orang yang harusnya didampingi kakak-kakak, malah yang paling kecil berangkat dulu Mas. Itu saya jengkel sekali itu. Alasannya itu unik-unik, katanya ada yang tugas kuliah, ada yang nggak bisa cuti kerja, itu aneh sekali itu. Jadi saya posisi itu sekolah, tapi saya bolos kan. Saya itu udah berkorban bolos, tapi mereka nggak bisa itu loh. Anehnya di situ itu. Anjing kan, astagfirullah sekali. Iya, saya melawan. Saya mungkin 3 bulan ke depan saya mau ngedis kakak-kakak ini. Tunggu aja. Ya, ditunggu aja. Ya, sekian. Itu pengalaman dari Mas Rizky Nisme. Itu fun fact-nya itu Salimprongnya Bapak sebelum. Oh iya. Itu fun fact itu, fun fact. Fun fact dari Stefanero. Yang terakhir pengennya Stefanero itu berkembangnya dan pengennya skena hip hop di sini itu harapannya gimana itu loh. Dari Mas Dandi dulu ya. Jadi gini ya. Saya tuh dari dulu saya pengen banget bisa lihat skena hip hop di Batang itu kayak skena hip hop di daerah-daerah lain kayak Bandung, Jakarta. Kalau dulu tuh patokan kita Pekalongan kan dulu ramai banget kan hip hop, Pekalongan Hip Hop Nation, ada Prateloko, Deskaloko, Desupaso segala macem lah. Banyak sekali grup-grup mereka, dan di Batang tuh paling cuma beberapa tok kan. Jadi skena hip hop di Batang tuh dulu wah gimana ya, kayak kurang banyak yang seneng juga kan. Jadi saya pengen banget prinsipnya Stefanero itu kita pengen menghidupkan hip hop di kota ini. Kalau masalah hip hop menghidupi kita ke depannya itu urusan belakangan, men. Mantap. Kalau saya sih simple ya, sedikit. Saya pengen nikah, udah gitu aja. Oke. Karena yang paling tua ini meriangi 27 tahun. Anco. Wah, salah. Terlalu berlebihan. Saya masih 20 tahun. 20 tahun. Masih 20 tahun. Tapi rasanya 27 tahun. Yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Mas Ontet, Mas Rizky? Cukup sih itu aja, sama-sama. Kayak gitu bayangannya ke depan untuk Stefanero menjadi lebih maju untuk memajukan skena hip hop di Batang ya. Terima kasih. Oke, mantap. Mas Rizky? Enggak, Mas Rizky enggak lagi sumbek gue. Harapan terakhir kita bisa diskusi bareng sama sesepuh hip hop di Batang, yaitu Reptil. Oke, mungkin dia dengerin ya. Ya, mungkin kalau misalnya mas-mas dari Reptil dengerin, saya hormat banget sama kalian karena kalian sesepuh hip hop di sini. Kami Stefanero pengen banget bisa berdiskusi dengan kalian. Oke. Buat mas-mas Reptil ya. Siapa tahu dengerin ya.
Oke, sampai di sini dulu berarti ya perjumpaan kita ini. Bisa dilanjut. Mungkin ada kesempatan bertemu di episode selanjutnya. Amin. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Stefanero ya. Sampai Stefanero bisa dapat lagu lagi lah. Bikin kompilasi kalau bisa ya. Oke. Ya. Sampai bertemu di episode Oke. selanjutnya. Saya Dandi Signatur. Dan saya udah mulisin aja, nggak usah ribet-ribet. Iya biar lucu lah. Haha. Ding 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 ding. Ya. Lewat sama tanan api kan. Bro. Foto sih.